Halo guys, perkenalkan nama gue Januar. Gue ingin menceritakan pengalaman mistis gue pada saat gue awal masuk kuliah. Waktu itu tahun 2004. Udah lama banget ya. 2004 gue gak ingat hari, tanggal, bulannya, tapi ini 2004 saat pertama kali gue masuk kuliah. Satu hal yang ingin gue jelaskan kepada kalian, gue ini bukan anak indigo ya. Cuman kalau misalnya emosi gue lagi gak beraturan gitu, atau badan gue lagi lemah, biasanya gue jadi super sensitif tuh dengan hal-hal seperti itu. Singkat cerita, universitas yang gue tuju ini bukan universitas pilihan gue gitu. Ini universitas pilihan bokap gue. Jadi setiap hari dari awal gue kuliah itu tiada hari tanpa gue bersungut-sungut. Gue benci banget. Pokoknya mungkin kalian berpikir lebay ya, cuman ya ini fase ababil gue gitu, dimana pokoknya gue nggak suka dengan universitas ini dan jurusan ini gitu. Oke, pada saat itu mata kuliahnya juga kebetulan gue dapetnya tuh apak-apak banget gitu. Ada yang masuk jam 7, nanti jedah lagi masuk lagi jam 1. Nah kebetulan yang satu ini gue masuk jam 9. Jam 9 nanti ada lagi jam 6 sore. Gila banget kan. Udah gitu gue pikir kan kalau misalnya jam 9 gue berangkat jam 7 ya udah macet di jalan kan, bisa-bisa gue sampai ke kampus gue itu jam-jam 10 lewat kali. Oh ya, sebelumnya gue mau jelasin ya, kampus gue itu letaknya di Jakarta Pusat, daerah Semanggi. Gue gak usah sebutin lah ya nama kampusnya ya. Dan rumah gue itu di Tangerang Selatan, Pamulang. Kan lumayan tuh ya, jauh. Udah gitu gue bukan naik motor lagi, gue naik mobil, macet. Jadi gue berangkat tuh subuh-subuh tuh, mungkin jam-jam 5:30, kalau gak salah jam 5:30, jam 6 deh. Nah sampai di kampus itu kira-kira jam 7 itu masih sepi banget dulu di kampus gue itu ya. Nah dan masih anak baru, nggak ada temen ya kan. Udah gitu gue gedek banget sama nih universitas gitu. Lainnya gue carilah tempat nongkrong gitu. Masuk jam 9, datang jam 7, masih 2 jam lagi kan. Nah waktu itu kondisinya cuacanya itu kayak mendung, gelap banget, pagi-pagi gelap, hujan gitu, hujan gerimis yang agak-agak deras gitu kan, yang awet banget itu. Akhirnya gue keliling-keliling, gue cari-cari, gue naik tangga gitu kan, naik tangga dari lantai dasar, lantai 1, lantai 2. Posisinya itu kayak keluar dari tangga, ketemu pertigaan lorong. Kalau ke kanan itu lurus, jauh deh pokoknya ke kanan lurus, banyak kelas-kelas di sebelah kanannya. Nah kalau gue ke lorong sebelah kanan itu kayak ada belokan ke kiri kalau mentok nanti. Nah ini gue jalan lurus terus kan, gue jalan lurus mentok, gue lihat sebelah kiri kalau gue ambil tuh muter lagi, ntar balik lagi ke tangga tuh yang gue bilang mentok ke sebelah kiri. Nah ini ke kanan gue perhatiin ada satu gue kayak gimana ya, bentuknya itu kayak tempat duduk tapi terbuat dari ubin gitu, bahannya sama kayak ubin gitu, kayak keramik, bisa didudukin, bisa ditidurin gitu. Dan lumayan panjangnya itu hampir 2 meter ya kan. Lebarnya itu cuman berapa ya, nggak sampai setengah meter lah, lumayan kecil. Nah cuman dia nempel sama tembok karena terbuat dari ubin juga kan, batu juga nih, semen, terus ada keramiknya. Terus dalam hati gue, wah ini enak nih, gue jadiin base camp nih, tidur.
Gue ambil kan, gue keluarin lah buku gue tuh, ya kan. Gue keluarin buku gue taruh di situ, gue jadiin bantal, gue tidur. Pas gue udah lumayan nyenyak, gue sadar gue nyenyak karena gue tidur gitu kan, dan gue kayak sampai gue pasang alarm di handphone gue dulu. Tapi alarm belum berbunyi, gue udah terbangun. Kenapa gue terbangun? Karena gue rasa itu dingin banget. Sumpah itu dingin banget. Mungkin karena hujan gitu kan. Cuman ini gue dinginnya ini sampai menggigil gitu. Kayak bener-bener kayak kedinginan, kayak di puncak lu cuma pakai malam-malam di puncak lu cuma pakai kaos satu lapis gitu. Gue sampai merinding gitu kan. Terus gue cuman ada yang aneh nih dari dingin ini gitu. Dinginnya itu berpusat di kaki gue. Ya pertama gue mau ngejelasin ya, posisinya itu kan gue tidur menghadap tembok ya. Jadi gue nggak tidur membelakangi tembok. Jadi gue nggak tahu tuh ada orang seliweran di belakang gue atau semacamnya. Nah cuman ini dingin ini berasal dari kaki gue. Seperti yang gue jelaskan pertama tadi kan, panjangnya 2 meteran kan. Jadi gue masih menyisakan sedikit lah, cukup untuk satu orang duduk gitu. Terus pas gue lihat kaki gue kok dingin banget, gue kaget. Di situ ada cewek duduk. Jadi posisinya itu kayak telapak kaki gue kasih ke si cewek gitu. Tapi cewek itu duduk kayak ke pinggir banget gitu, masih agak jauh dari kaki gue kan. Cuman ini cewek penampilannya ya, gue kasih tau ya, penampilannya biasa banget, kayak mahasiswi biasa, dengan celana jeans warna hitam, terus baju warna putih, bajunya itu di lengannya kayak ada rumbai-rumbai gitu, 3/4. Terus gue lihat dia nunduk, gue pikir kan lagi baca buku nih dia nih, udahlah gue lanjut tidur lah. Pas gue lanjut tidur, terus gue pengen bikin tidur lagi, itu udah gak bisa. Dinginnya tuh lama-lama aneh gitu, karena dinginnya ini sampai membuat bulu kuduku berdiri. Gimana sih lu kayak abis nonton horor gitu, terus lu masih kepikiran gitu kan. Jadi kayak dinginnya tuh gak nyaman banget deh, sumpah. Dan gue yang lebih aneh lagi, padahal dingin, cuman gue keringetan. Karena apa? Karena otak gue mengatakan dia itu manusia, tapi hati gue mengatakan dia itu sesuatu gitu. Gue nggak ngerti lah, ya kan. Jadi akal sehat gue melawan hati gue gitu, kayak pokoknya di tubuh gue tuh ada yang bergejolak gitu. Gue lagi mikirin gitu, terus kayak coba gue cek lagi deh sekali lagi. Gue lihat lagi, bener aja, ternyata dia tuh nggak baca buku, dia nunduk aja. Mukanya nggak kelihatan jelas karena ketutupan rambut gitu ya. Tapi bisa gue lihat dia cantik sih, gue bisa lihat dia cantik. Cuman aneh aja gitu. Terus bodoh, gue lanjut tidur, pikir gue gitu kan. Masa kayak beginian ada sih gitu kan. Gue lanjut tidur, gue tutup mata. Nah ini yang bikin gue merinding nih. Gue nyeritain merinding banget nih. Nah tiba-tiba gue baru inget, tadi tuh cewek kan agak jauh ya. Kok pas gue perhatiin lagi dia jadi makin deket gitu kan. Terus tiba-tiba kayak kain rumbai yang di lengannya itu kena kaki gue kan. Sumpah itu dingin banget. Itu kayak kain lu masukin di kulkas terus keluar lagi lu pegang, kayak begitulah. Dinginnya itu nggak masuk akal. Gue langsung berpikir di situ, ini bukan manusia sih. Resmi ini bukan manusia. Gue langsung kayak bersikap biasa. Untung gue bisa bergerak ya. Terus gue duduk gitu, gue langsung putar badan gue gitu, duduk. Itu buku, saking gue gemeteran, buku yang gue jadiin alas buat bantal gue itu bodo amat. Gue ambil tas gue gak sempet masukin buku itu. Gue jalan ke lorong yang lurus ke arah tangga. Itu gue belum sampai tangga tuh, mungkin baru jalan 3 langkah, tiba-tiba si cewek itu bilang, manggil gue, "Mas, bukunya nggak dibawa?" Resmi
janji lari, gue lari sekencang-kencangnya. Itu gue inget banget tuh, itu masih gelap kan, masih mendung. Mungkin gue tidur baru 15 menit atau setengah jam kali. Gue langsung masih gelap gitu kan, gue langsung lari 1-2 loncat. Itu tangga, anak tangga gue cuma 1-2 langkah terus lompat. Ada kan dia kayak nyilang gitu kan, turun lagi 1-2 lompat sampai lantai dasar. Gue turun gitu, gue ngeliat OB kan, OB ngeliat gue kayak kaget gitu, loh mas kenapa? Terus gue ngeliat OB-nya, mas sorry ngagetin, gue bilang gitu kan ke si OB-nya kan. Terus OB-nya nanya, kenapa mas? Katanya, terus ya gue bukan tipe orang yang kayak kebanyakan orang kayak grogi gitu, langsung gue bilang aja, mas kayaknya gue ngeliat hantu deh mas di atas mas. Terus gue ninggalin buku gue, terus masnya cuma ketawa doang, cuma senyum aja. Wah ini kayak dia udah tahu kan. Terus gue bilang, mas temenin saya mas, ambil buku saya di atas. Terus oh ya udah yuk, gue berdua jalan sama dia ya kan, pelan-pelan gue jalan sama dia ke atas. Tapi ada satu hal yang aneh. Pada saat gue turun ke bawah, terus gue perjalanan naik, kan gue ngeliat ke bawah tuh, itu kampus udah rame. Dan yang lebih ajaibnya lagi, gue inget banget pada saat gue ngeliat si cewek itu suasananya mendung, gelap. Pas gue naik ke atas, itu gue liat kampus udah rame dan mataharinya udah terik. Nah ini yang lebih gue aneh lagi nih. Pada saat gue naik ke atas, kan harusnya naik ke tangga itu, keluar dari tangga ketemu 3 lorong. Itu pas gue keluar dari lorong itu, pas gue keluar dari tangga ketemu 3 lorong itu banyak mahasiswa di situ. Ada yang lagi duduk-duduk, ada yang lagi berdiri, ada yang lagi ngobrol, ketawa-tawa. Terus gue aneh aja kan, gue jalan gitu. Ini apa gue mimpi atau gimana? Tapi gue waktu gue lihat itu di tempat duduk itu kosong. Dan di situ ada buku gue. Gue ambil, terus gue bilang, di mana mas ngelihatnya mas? Di sini mas, gue bilang gitu kan ke si OB-nya. Oh, oke deh. Lain kali mas, makanya kalau di sini kalau mau ngapa-ngapain berdoa dulu. Oh iya mas, makasih mas. Gue lihat jam tangan gue udah mau jam 9. Gila, yang gue pikir gue tidur itu cuma 15,5 jam, ternyata hampir 2 jam. Ya, itulah. Akhirnya gue masuk kampus awal-awal bukannya kenalan sama orang, malah kenalan sama makhluk goib. Ya pesan moralnya seperti yang dibilang OB tadi, setiap ke tempat baru ya ada baiknya lu berdoa dulu. Dan kalau bisa ya stay strong lah. Oke guys, terima kasih guys. Mungkin itu sedikit pengalaman, salah satu pengalaman dari banyak pengalaman mistis gue. Mungkin lain kali kalau ada kesempatan gue bisa cerita lagi. Sampai jumpa. Peace out.